Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sama-sama akan bersatu teduh. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 49 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Mazmur 49 ayat yang pertama hingga ayat ke-21. Tetapi saya akan membacakan bagi setiap kita ayat yang ke-16 saja. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Saya ulangi sekali lagi, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Saudara sekalian, Mazmur 49 ini adalah Mazmur yang berbicara dengan sangat-sangat jujur, dengan sangat-sangat jelas tentang hidup manusia. Kalau kita melihat dari ayat pertama sampai ayat 21, pemazmur seakan-akan sedang mengajak kita semua orang, baik itu kaya, miskin, besar atau kecil, siapapun itu, untuk coba berhenti sejenak, melihat sebuah realita hidup. Apa realitanya? Yaitu bahwa hidup ini itu cepat berlalu. Kekayaan tidak bisa dibawa mati, dan tidak ada seorang pun yang bisa menebus dirinya dengan apa yang dimiliki. Kalau kita melihat saudara dari ayat 6 sampai ayat 9 dengan jelas, dengan tegas berkata bahwa manusia tidak bisa menebus nyawanya sendiri. Betapapun banyak hartanya, betapapun besar kedudukannya, semuanya itu tidak cukup untuk membebaskan manusia dari yang namanya kematian. Dan Mazmur 49 ini ingin mengingatkan bahwa kalau hidup kita hanya bergantung pada apa yang kita miliki, kalau hidup kita bergantung pada apa yang kita punyai, maka sebenarnya saudara, inilah sebuah ironi. Kita sedang membangun dasar yang mudah runtuh. Kalau hidup kita bergantung pada apa yang kita punyai, maka kita sebenarnya sedang berdiri di atas dasar yang runtuh. Saudara sekalian, di atas semua itu kita boleh melihat ayat 16 menjadi ayat pengharapan bagi setiap kita. Pemazmur berkata, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku. Kata tetapi pada bagian ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Seolah-olah pemazmur mau berkata, dunia penuh dengan segala ketidakpastian. Manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya dengan apa yang dia miliki. Tetapi Allah bisa melakukan itu semua. Saudara sekalian, mari sama-sama kita sebagai orang percaya, kita bukan hidup lagi dengan ketakutan, tapi dengan suatu keyakinan bahwa Allah sanggup memegang hidup kita. Kalau dunia menawarkan rasa aman melalui pencapaian, melalui prestasi, melalui uang dan lain sebagainya, tapi Mazmur 49 berkata bahwa semua itu adalah sementara. Allah hanya dialah penebus yang sejati. Dialah yang menarik kita dari cengkeraman maut. Saudara sekalian, apa sih artinya buat kita hari ini Mazmur 49? Yang pertama, sama-sama kita boleh melihat, jangan kita menaruh rasa aman kita dari apa yang bisa hilang kapan saja. Karir bisa berubah, kesehatan kita bisa dengan cepat menurun. Bahkan apa yang kita capai hari ini, prestasi yang begitu banyak, semuanya bisa hilang begitu saja. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Saat kita menaruh pengharapan pada Tuhan, kita sedang menaruh hidup di tempat yang benar. Inilah poin pentingnya. Kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, sebenarnya kita menaruh hidup kita di tempat yang benar. Kemudian berikutnya saudara sekalian, kita juga diingatkan untuk tidak iri pada orang-orang yang kelihatannya berhasil. Banyak orang terlihat bahagia di luar sana, tapi hidup mereka sebenarnya tanpa dasar yang kuat. Nah, pemazmur mau kita sama-sama melihat hidup ini dari perspektif yang di atas, yaitu perspektif kekekalan, bahwa nilai sejati bukan pada apa yang kita punyai, tetapi pada siapa yang memegang hidup kita. Saudara sekalian, mari sama-sama kita periksa diri kita. Apakah selama ini kita menggantungkan hidup kita pada hal-hal yang rapuh, pada kekayaan atau pada materi atau pada hal-hal yang lainnya? Ataukah kita menaruh hidup kita kepada Allah yang memegang hidup kita sampai kekekalan nanti? Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita yang dunia tidak bisa lakukan, yaitu menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan nyawa kita. Hanya Allah yang bisa melakukan itu semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami tidak bisa diselamatkan oleh kekuatan ataupun harta ataupun apapun yang kami miliki. Hanya Engkau yang sanggup membebaskan kami dari semua itu. Hanya Engkau sanggup yang bisa menyelamatkan setiap kami. Ajari kami ya Tuhan,
untuk tidak menaruh rasa aman kami dari hal-hal yang seperti itu, namun menaruh rasa aman kami hanya kepada Tuhan, dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.